Halo, selamat sore. Dan kali ini giliran saya Mayfri Syari yang akan menemani Anda dalam sesi kelima Community Talks dengan temanya adalah Equality and Empowerment. Collaboration is the key to equality, diversity and inclusion. Nah, inclusion ya. Dan sebagai ibu kota, Jakarta ini memang menawarkan kesempatan yang besar sekali bagi semua orang. Meski begitu, kota Jakarta juga diisi oleh beragam masalah sosial, layaknya kota-kota besar di dunia. Dan untuk itulah pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini telah merumuskan kebijakan untuk memastikan terciptanya kesetaraan, inklusivitas, dan juga toleransi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga selalu melibatkan masyarakat, komunitas, dan juga lembaga-lembaga dalam menangani isu-isu sosial yang ada. Sebuah kolaborasi menjadi penting dan harus terus dilakukan serta dijaga agar terciptanya pemberdayaan masyarakat. Mulai dari level terkecil di dalam sebuah keluarga, dan ini gunanya adalah untuk bagaimana kemudian benar-benar mempertahankan semuanya ya. Dan untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi equality and empowerment di ibu kota, yakni DKI Jakarta, kami sudah siapkan liputannya untuk Anda. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat sepanjang tahun ini ada 570 kasus kekerasan yang dilaporkan di Jakarta. Lebih dari 50% terjadi pada anak dan sekitar 30% terjadi pada perempuan. Beragam upaya dilakukan pemerintah provinsi untuk menghapus resiko kekerasan pada anak dan perempuan. Bahkan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan masuk kegiatan strategis daerah yang sudah ditetapkan lewat Keputusan Gubernur Nomor 107 Tahun 2019. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan baru-baru ini adalah kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita juga mempunyai peran yang penting untuk memberi contoh tentunya untuk anak-anak kita, untuk memberi perlindungan pada yang membutuhkan, ajarkan kepada anak kita bagaimana menghadapi situasi kekerasan dengan berani bicara dan berani lapor pada pihak yang berwenang. Untuk penanganan cepat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki program inovasi yang dinamakan Bunga Tanjung. Pemerintah Provinsi DKI berharap korban tindak kekerasan ataupun saksi tidak takut melapor sehingga tindak kekerasan dapat segera dihentikan dan dampak kekerasan fisik serta psikis korban dapat segera tertangani. Sebagai pelopor kota layak anak, Jakarta juga memiliki 322 ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Keberadaan RPTRA dapat menjadi wahana bermain serta sosialisasi yang layak bagi anak-anak. Selain itu, RPTRA juga menjadi wadah bagi pengelola dan warga untuk mendeteksi tumbuh kembang anak. Andai pun ada, kita temukan anak-anak yang mungkin sehari, 2 hari dan selanjutnya ada perubahan perilaku. Dan saya kira pengelola itu harus melakukan mendampingi anak ini dan bertanya kepada anak ini kenapa ada perubahan-perubahan perilaku. Saya kira ini peran pengelola dan termasuk pendamping untuk melihat dan melakukan asesmen secara jauh kenapa perubahan-perubahan perilaku anak ini seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya diduga ada tindakan kekerasan di rumah atau di lingkungan, saya kira ini adalah salah satu fungsi kita untuk mendeteksi dan melakukan lebih jauh ya pendampingan terkait anak ini. Sosialisasi tanda-tanda tindak kekerasan pada anak dan perempuan kerap dilakukan baik di sekolah maupun secara virtual di media sosial. Pemprov juga memberikan pelayanan gratis di UPT P2 TP2A serta mengadakan pos sahabat perempuan dan anak di perguruan tinggi. Pemprov juga memiliki kanal pengaduan bagi para korban kekerasan yakni call center 112, hotline UPT P2 TP2A serta pos pengaduan di fasilitas umum. Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta. Ya, selanjutnya saya juga ingin ingatkan kepada Anda bahwa selama diskusi berjalan, para peserta diskusi di Zoom ini bisa mengetik pertanyaannya melalui chatroom. Sementara bagi Anda yang menyaksikan lewat channel YouTube CNN Indonesia ini bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Nah, kita akan mulai sebentar lagi diskusinya dan untuk memandu diskusi kali ini akan dibawakan oleh rekan saya anchor CNN Indonesia Rizky Harisnanda. Hai Rizky. Halo Mayfri. Tadi kita sama-sama sudah melihat tayangan tentang bagaimana kemudian kondisinya sih sebenarnya di Jakarta.
Nanti Rizky akan berbincang dengan sejumlah narasumber, tapi saya mau titip pertanyaan nih, Ki. Boleh. Kalau kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu kan bisa dikatakan seperti fenomena gunung es ya. Betul. Jadi yang terjadi sebenarnya tidak semuanya dilaporkan. Yang ada yang dilaporkan itu hanya berapa persennya saja tuh dari yang benar-benar terjadi. Karena kan banyak stigma, banyak kemudian keraguan-raguan untuk bisa bercerita, bahkan banyak juga yang bingung mau cerita kemana ya kalau mengalami kekerasan. Mungkin nanti bisa tolong ditanyakan ya kepada narasumber yang hadir ini. Semoga juga bisa jadi terungkap gitu ya. Tapi memang kalau misalnya kita berbicara soal satu kota gitu Mevria, kota yang sehat, ini pastinya juga selain sarana-sarana pendukung, selain kotanya sendiri, infrastruktur yang maju, pasti juga yang tidak kalah penting adalah soal manusianya. Itu makanya menjadi hal yang sangat penting, dan nanti kita akan obrolin gitu ya, akan berdiskusi mengenai masalah ini. Dan sebelum saya mulai diskusi ini, saya juga akan menyapa dulu warga Jakarta yang telah hadir di acara diskusi hari ini. Halo warga Jakarta yang sudah mengikuti, selamat sore, terima kasih, semoga nanti ini bisa sedikit banyak menjawab gitulah masalah-masalah sosial di sekitar Jakarta gitu ya. Dan juga ini sudah hadir pula Ibu Ferry Farhati. Ibu Ferry ini sudah bergabung juga bersama kita. Halo, selamat sore Ibu Ferry. Sehat Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah baik Ibu Ferry. Udah Ibu menunggu Ferry nih juga. untuk mengikuti diskusi. Oh, udah nunggu nyimak ya. Siap Bu Ferry. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Baik, dan tentunya untuk lebih mengetahui seperti apa sebenarnya isu equality dan juga empowerment di Kota Jakarta, ini juga sudah hadir 3 narasumber. Yang pertama ini ada Ibu Tuti Kusumawati. Selamat sore Bu Tuti. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Kita nanti akan tanyakan seperti apa program Pemprov DKI Jakarta ini untuk memberdayakan kaum perempuan dan juga perlindungan terhadap anak-anak. Dan hal ini penting tentunya demi meminimalisir terjadinya kasus eksploitasi terhadap perempuan dan anak-anak. Lalu telah bergabung juga Ibu Sere Rohana Napitupulu. Selamat sore Ibu Sere. Ibu Sere ini adalah salah satu dari 5 orang penerima penghargaan Ibu Kota Awards 2019 yang merupakan ajang apresiasi untuk perempuan penggerak Jakarta dari Pemprov DKI Jakarta. Dan nanti kita juga akan berbincang-bincang ini program apa saja sih yang Ibu Sere kembangkan untuk memberdayakan kaum perempuan di Jakarta. Dan selain itu ada juga Margianta Surahman, ini dari Youth Advisory Panel dari United Nations Population Fund UNFPA. Selamat siang Mas. Ini tentunya juga nanti Mas Margianta ini akan menjabarkan seperti apa sebenarnya pelibatan laki-laki dalam mendukung keadilan gender dan juga mencegah kekerasan yang berbasis gender. Dan ia juga aktif menyoroti isu kesehatan dan kesetaraan gender khususnya bagi kaum muda di Indonesia. Kita akan langsung bahas. Pertama mungkin saya ingin ke Ibu Tuti dulu. Bu Tuti, kalau misalnya bicara soal program Pemprov DKI Jakarta, soal equality dan juga empowerment, ini apa saja yang sudah dijalankan dan akan dijalankan di Jakarta? Baik, terima kasih Mas Rizky, terima kasih Mbak Mevri, semua hadirin yang tentu saja yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Ferry Farhati dan seluruh hadirin. Kami menginformasikan pada kesempatan ini terkait dengan yang ditanyakan Mas Rizky tadi bahwa program-program yang telah kami jalankan yang berlandaskan atau kita lakukan secara kolaboratif, ini nantinya akan dikemas menjadi satu kesatuan dalam sebuah kelembagaan ad hoc yang namanya Center of Excellence in Family Happiness. Ini akan nanti saya coba jelaskan menjadi 5 bagian. Yang pertama, kenapa kita membuat kelembagaan ad hoc ini, karena ini merupakan upaya kami yang sungguh-sungguh yang nantinya akan disatu-pintukan untuk mewujudkan visi misi DKI Jakarta, di mana pada visinya itu akan menjadikan Jakarta ini sebagai kota yang maju, kota yang lestari, berbudaya, yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Dan itu di misi nomor 1, di sana secara jelas tercantum menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga. Ada key words di sana, memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan. Di mana hal ini nantinya akan kita wadahi, sudah ada dasar hukumnya yaitu Pergub nomor 93 tentang pengelolaan data keluarga terpadu satu pintu, yang mana
di pasal 23-nya ini kita ada pesan untuk membentuk Center of Excellence in Family Happiness sebagai sebuah upaya bersama dengan wadah yang ada secara terpadu satu pintu. Ini kita nanti akan jalankan dilandaskan pada sebuah konsepsi di mana konsepsi ini dibangun dari 8 fungsi keluarga, yakni pemenuhan fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan, yang mana hal ini juga dibagi lagi menjadi 5 dimensi, mulai dari dimensi legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologis, dan ketahanan sosial budaya keluarga. Jadi tadi memperkuat nilai-nilai keluarga dengan memenuhi 8 fungsi keluarga dengan 5 dimensi keluarga tersebut dengan berbagai program yang sudah kita jalankan selama ini. Nah, ini berikutnya saya akan ambil contoh kolaborasi yang sudah kita jalankan. Kolaborasi yang kami jalankan, Pemprov DKI Jakarta jalankan ini yang pertama dan yang utama untuk meningkatkan upaya-upaya ketahanan keluarga dan kebahagiaan keluarga ini, kolaborasi dengan tim penggerak PKK, yang mana mulai tahun 2019 yang lalu kami telah melakukan pendataan keluarga satu pintu secara terpadu, melibatkan 74.000 lebih kader Dasawisma PKK dan juga melibatkan 7.700 lebih tim penggerak PKK sebagai mentor dari Dasawisma itu sendiri. Jadi ada proses pemberdayaan di sana, ada proses inklusivitas di sana, di mana tim penggerak PKK itu sendiri kemudian melakukan transformasi digital kepada jajarannya di jajaran PKK sampai dengan kepada Dasawisma. Mereka melatih sendiri Dasawisma setelah mendapatkan atau setelah dilakukan training of trainers. Jakarta dengan berbagai dinamikanya sudah melibatkan sedemikian banyak orang dalam berkolaborasi, melibatkan masyarakat utamanya yang dari jajaran tim penggerak PKK ini, itu tadi ya ada 7.700 tim penggerak PKK-nya dan sudah berbasis digital. Jadi kita sudah betul-betul bertransformasi digital di mana pendataan keluarga terpadu ini menggunakan aplikasi yang disebut dengan Carik Jakarta. Dan kolaborasi ini telah menghasilkan pendataan hampir 70% keluarga-keluarga di Jakarta ini terdata. Sayang kemarin ini di bulan Maret harus terhenti. Karena apa? Karena kita menghadapi pandemi. Terhenti sementara. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Dan yang sudah dikumpulkan oleh kader Dasawisma ini sudah dimanfaatkan juga. Alhamdulillah sudah membuahkan manfaat. Di mana salah satu dasar data, basis data ini untuk distribusi bantuan sosial, untuk distribusi masker, untuk distribusi bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Nantinya juga salah satu dasar untuk distribusi vaksin, lalu juga sudah dipadankan dengan berbagai data-data yang ada, bantuan sosial, serta sudah kita kembangkan untuk berbagai kepentingan-kepentingan lain. Misalnya untuk update orang-orang yang memiliki komorbid, di mana mereka harus diberikan proteksi lebih. Bentuk kolaborasi berikutnya adalah kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, dengan influencer, Ayudhya Pasha misalnya, dan juga dengan berbagai pihak. Kemarin ini kita telah berkampanye bersama-sama 16 hari anti kekerasan internasional 25 November sampai 10 Desember dan telah menghasilkan MURI, di mana kolaborasi kami bersama dengan berbagai perguruan tinggi dan berbagai elemen masyarakat tersebut telah ditonton oleh lebih dari 887.000 viewers, dan ini kemarin ini alhamdulillah dianugerahi Pak Gubernur rekor dunia. MURI melaksanakan kampanye 16 hari anti kekerasan internasional secara daring dengan penonton terbanyak. Bapak Ibu, teman-teman semua, para pemirsa yang kami hormati, digitalisasi pelayanan ini nanti tidak akan berhenti di sini, tapi kita akan terus dorong agar kita memiliki one stop service berbasis digital yang diwadahi dalam bentuk Center of Excellence in Family Happiness. Ini kira-kira bentuknya nanti ada podcast di sana, ada telecounseling, ada telemedicine, kemudian juga ada berbagai layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga akan kita layani berbasis digital. Dan terakhir dari saya, ini kira-kira bentuk tampakan fisiknya yang sedang kami desain, semacam comment center dari Center of Excellence ini nanti
ini bisa dilihat bentuk fisiknya sedang kita coba rancang. Kira-kira begitu Mas Rizky dan juga Mbak Mayfrey, hal-hal yang kita telah kolaborasikan, dan kolaborasi itu ada, nyata adanya. Dan kekuatan kolaborasi itu luar biasa, berbagai pihak secara setara, jadi kesetaraan di sana ada, kebersamaan di sana juga ada, dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya kira gitu. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih Bu Tuti. Jadi memang tadi ini sudah mengakomodir gitu ya, sekali lagi masalah-masalah ini tentunya dengan digitalisasi pelayanan. Jadi memang nantinya ya tadi kalau misalnya Mevri juga tadi sempat bertanya, ditanyakan terjawab sedikit nih kalau misalnya malu gitu kan? Mungkin nah ini bisa difasilitasi melalui digital pelayanannya seperti Betul, itu tadi ya. udah dijelaskan. Tapi tadi yang menarik juga penjelasan dari Bu Tuti adalah bagaimana akan ada Jakarta Family Center, Ki. Itu tadi kalau dari visualnya luar biasa, mungkin nanti titip pertanyaan lagi ya, Ki, ya. Bisa dielaborasi lagi sama Bu Tuti gimana tuh teknisnya untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut. Betul, dan tadi juga sebenarnya sempat diomongin juga sama Bu Tuti ini ya. Jadi memang sebenarnya untuk menghindari kekerasan, kemudian kesetaraan juga agar seimbang, ini berawal dari keluarga. Gitu ya. Jadi memang pondasi keluarga ini khususnya untuk memperketat nilai-nilai keluarga ini sangat penting, apalagi kalau misalnya bicara soal keluarga ini pasti peran ibu pasti penting sekali. Nah ini sudah bergabung bersama kita, ini salah satu ibu yang menerima penghargaan Ibu Kota Awards 2019. Ada Bu Sere. Bu Sere, ini bisa mendapatkan anugerah ini, apa kemudian yang dilakukan dan program apa sih Bu yang waktu itu dilaksanakan sampai akhirnya mendapatkan predikat Ibu Kota Awards 2019? Terima kasih, Mas. Terima kasih dalam kesempatan ini. Sewaktu saya mengikuti Ibu Kota Award, saya memang sudah dari 2006 mengikuti PKK. Jadi saya mengajak ibu-ibu untuk bagaimana mulai pemilahan sampah dilakukan di rumah. Nah ini mungkin ada ininya, slide-nya bisa saya, ini slide saya, materi saya di slide history saya di slide 3 atau 4. Baik, kita akan simak bersama ya, Ki ya. Iya, jadi kita akan lihat ya kira-kira. Nah, sudah muncul Bu. Oke. Jadi di sini sedikit history saya itu mulai sebetulnya dengan lingkungan itu mulai saya di PKK. Kebetulan saya ketua Poktan 3 dan di situ kan ada iniannya sandang pangan perumahan dan itu meliputi juga lingkungan. Nah ini jadi ini wilayah kami RW 2 Bumi Malaka Asri 1, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit. Nah di sini 2009 kita ngikuti program Jakarta Green and Clean. Nah di situ kami sudah mulai membuat kompos. Di sini sudah terlihat kompos ini, kompos lubang resapan biopori itu sudah ada di areal perumahan kami. Itu sudah next 4 yang nomor 4. Oke. Nah di sini bisa dilihat juga 2011 kami juga mendapatkan penghargaan dari program Jakarta and Green. Di sini kami sudah mulai membuat kompos. Dan hasil-hasilnya ini bisa dilihat kompos yang kami buat dari rumah tangga. Jadi di rumah tangga kami sudah biasa melakukan pemilahan sampah basah, sampah kering, dan sampai mempunyai nilai jual untuk masuk di bank sampah. Nah di sini saya mengajak kaum ibu melalui arisan RT, pengajian, dan kumpulan keluarga, dan komunitas-komunitas lainnya. Dan 2015 juga kami mengikuti lomba-lomba dari Bank Indonesia dan Trubus. Di sini saya mulai belajar bagaimana kita di dalam rumah tangga itu sebetulnya bisa melakukan menanam sayuran untuk ketahanan pangan kita. Baik itu dengan lahan sempit ya, kalau di Jakarta itu biasanya lahannya sangat sedikit, jadi kita bisa memakai dengan media misalnya tanah, terus secara hidroponik atau aquaponik dan lainnya. Nah di sini untuk di next lagi di fasilitas umum saya yang kelima. Nah sini bisa terlihat kami sudah melakukan mandiri dengan lingkungan kami.
setiap fasilitas umum kami tanami memang udah dari dulunya ada tumbuhan yang produktif. Di setiap tumbuhan yang produktif itu kami memberikan 3 lubang resapan biopori untuk mengurangi kami membeli pupuk kandang, dan juga ada sumur resapan sekitar 17 buah dan juga lubang resapan biopori yang aktif 615. Dan juga setiap rumah tangga mempunyai komposter ember ataupun dia menggunakan juga melakukan pembuatan kompos yang dimasukkan di dalam lubang resapan bioporinya. Dan di sini ininya kami adalah kami juga bisa melakukan budidaya tanaman dengan berbagai wadah, mulai dari wadah sisa-sisa dari plastik ataupun botol-botol bekas dan juga batang pisang. Nah, ini untuk ininya kegiatan kami di nomor 6. Next. Nomor 6, slide nomor 6. Ya. Nah, kegiatan kami di sini dengan ibu-ibu PKK, kami selalu bergerak untuk di setiap rumah tangga, ya selain Jumantik dan juga kegiatan dari Poktan 1 sampai 4, saya di Poktan 3, kami budidaya ikan juga dengan sistem bioflok dengan tebar padat dan juga hidroponik dan juga aquaponik. Nah, di sini juga semua fasilitas umum yang 900 meter persegi itu adalah yang kami urusi dari PKK. Jadi lingkungan kami itu menjadi asri untuk kami buat untuk memberikan oksigen kepada kami dan untuk menyimpan air hujan. Nah, di sini kegiatan pasca COVID kami, kegiatan pasca COVID yang next yang 10. Ya, nah, jadi kalau yang untuk kegiatan ini, kegiatan saya dengan ibu-ibu ini, kami bergerak baik di sekolah ataupun ada datang yang pihak sekolah atau universitas atau dari masyarakat umum yang akan mau belajar tentang bank sampah atau mau belajar tentang bercocok tanam secara hidroponik, secara media tanah, ataupun dengan aquaponik kami akan memberikan pengajarannya secara gratis dan kami di sini bekerjanya secara sosial. Nah, untuk masa pandemi ini terakhir pasca COVID ini, next yang terakhir 10 pasca COVID udah habis pasca COVID kami tetap melakukannya, tapi yang terakhir slide yang terakhir. Ya, nah di sini juga kami kami tidak bisa keluar berkumpul, kami melakukannya melewati WA atau video call atau Zoom dari warga, dan di sini pun kami tetap melakukan menanam ketahanan pangan, malah lebih banyak yang menanam ketahanan pangan di rumah masing-masing. Dan yang saya lebih inikan lagi untuk di masa pasca pandemi ini adalah bagaimana kita membuat ekoenzim selain pembuatan kompos yang sudah biasa. Karena pembuatan ekoenzim ini baik untuk lingkungan dan juga untuk udara. Terima kasih uraian saya. Iya, sama-sama Ibu Sere, terima kasih. Wah, ini kalau kita lihat sih ibu-ibu PKK zaman sekarang di DKI Jakarta sudah sedemikian luar biasa produktif. Betul. Bukan cuma tadi menjaga lingkungan, tapi juga ada nilai ekonominya juga bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar, Mevri. Luar biasa. Benar sekali, luar biasa ya. Program yang digagas oleh Ibu Sere beserta dengan ibu-ibu lainnya yang ada di lingkungannya. Betul, tapi memang kalau misalnya tadi kalau kita lihat kan juga sebenarnya ibu-ibu Jakarta ini sudah ada yang diberdayakan dengan baik gitu ya. Tapi juga kita tidak boleh tutup mata bahwa masih ada juga masalah-masalah yang terkait dengan equality dan juga empowerment ini masih bisa ditemui di Jakarta. Dan mungkin saya akan tanya ke Mas Margianta. Mas Margianta, ini apa sih yang Anda soroti soal isu, soal kesehatan dan juga kesetaraan gender di Jakarta? Ya, baik, terima kasih Mas. Tadi sudah dijelaskan dengan baik ya oleh Ibu Sere kontribusi nyata ibu-ibu PKK seperti apa, oleh Bu Tuti juga program yang sudah ada di Jakarta seperti apa, dan ini merupakan kerja-kerja bagus yang harus kita dukung, khususnya dari masyarakat sipil, khususnya generasi pemuda.
Tapi juga kita tidak memungkiri bahwa masih banyak tantangan yang kita hadapi ya. Kalau saya mungkin dari beberapa cerita dan juga temuan teman-teman riset teman-teman saya, mungkin yang salah satunya di Holabek Jakarta, organisasi yang mereka fokus ke isu pelecehan seksual di jalanan, dan ternyata Jakarta masih salah satu kota di dunia yang memang tergolong tidak aman untuk perempuan. Jalan tidak amannya dalam artian bahwa mereka bisa saja dilecehkan seperti itu ya, atau di catcall ya, biasanya digoda-goda manis, cantik gitu ya. Nah, itu masih merupakan sesuatu yang umum dan cukup dinormalisasi. Dan di sini sebetulnya mungkin peran saya sebagai perwakilan dari Youth Advisory Panel UNFPA, di mana UNFPA memang mandatnya mendukung untuk agenda mainstreaming gender, khususnya juga keadilan gender dan pelibatan laki-laki dalam keadilan gender. Adalah kita sebagai laki-laki harus menyadari privilege kita harus menyadari bahwa kita itu yang lebih diuntungkan. Kita tidak akan pernah ngalamin namanya rasa takut pulang malam itu seperti apa, takut salah pakai baju, mau ke warung aja mikir mau pakai baju apa. Itu semua adalah ketakutan-ketakutan dan kondisi dan tantangan yang laki-laki tidak akan pernah rasakan ya di masyarakat. Jadi sebetulnya di sini saya ingin mengajak juga bahwa apa sih maknanya menjadi laki-laki. Sebetulnya melihat ibu-ibu tadi sudah keren sekali, Jakarta sudah punya program yang baik, tapi peran kita sebagai laki-laki, khususnya laki-laki muda seperti apa. Nah, mungkin Mas boleh dilihatkan slide saya di yang slide 4 ya. Slide 3, sorry, maaf, slide 3. Slide 3 dulu ya. Sebelum ini. Jadi di slide 3 ini kita lihat bahwa jadi apa yang salah dari gambar ini? Sebetulnya ini saya membuat sendiri, menempel-nempel dari majalah. Jadi sebetulnya yang salah apa sih di gambar ini? Maka kita lihat bahwa banyaknya laki-laki yang di posisi strategis. Seperti itu ya, pengambil kebijakan dan atau enggak yang misalnya jadi bos di satu perusahaan, tidak usah pemerintah ya, di perusahaan, bahkan di sekolah kita sendiri, di kampus, kebanyakan itu sosok pemimpinnya laki-laki, dan kita selalu melihat bahwa laki-laki lah yang memimpin. Tapi saat laki-laki mengambil keputusan, itu juga akan mewakili teman-teman perempuan ya. Nah, bagaimana itu, apakah sudah mewakili kebutuhan spesifik perempuan atau tidak? Seperti yang tadi saya disebutkan di awal, kondisi kita masih tidak ideal nih, masih banyak pelecehan, dinormalisasi, dan apa yang bisa dilakukan salah satunya adalah mendukung bahwa perempuan harus punya ruang juga untuk bisa menyampaikan yang menjadi concern mereka seperti apa, seperti itu. Mungkin tadi juga ya di slide 4 tadi boleh di next satu kali ya. Ini saya hanya masukkan saja sebagai fun ya. Jadi kalau dilihat di sini ada Harry Styles ya, dan di sini ada BTS ya. Mungkin yang ARMY yang suka Korea tahu ya. Nah, ini mungkin sekarang konsep maskulinitas kita sudah berubah, bahwa ekspresi itu berbeda-beda antara feminitas, maskulinitas. Tapi yang terpenting adalah makna sebagai laki-laki itu apa sih gitu. Kalau kita lihat dari kan banyak laki-laki Indonesia melihat ini keperempuanan, feminin. Tapi sebetulnya yang harus dilihat adalah sifat mereka, bagaimana mereka memperlakukan perempuan, memberi ruang perempuan untuk bersuara, dan memahami posisi perempuan seperti apa dan isu-isunya di masyarakat seperti apa. Dan mereka kalau misalnya melihat ada pelecehan, mereka tidak diam saja gitu, tidak menjadi bystander ya. Itu yang menurut saya penting bagi laki-laki, karena walaupun Jakarta punya banyak sekali program dan ibu-ibu PKK-nya seperti Ibu Sere juga sudah sangat aktif menjadi wujud pemberdayaan perempuan yang sangat baik, tapi kalau laki-lakinya diam saja, terutama dalam kasus di rumahnya sendiri, misalnya dia ngelihat bapaknya melakukan kekerasan terhadap ibunya dan dia diam saja, dan itu tidak bisa terus-terusan dinormalisasi. Dia melihat pelecehan seksual perempuan di kampusnya atau di ruang kerja oleh teman laki-lakinya terhadap teman perempuannya, tapi dia sebagai laki-laki diam saja. Nah, itu menjadi masalah juga. Jadi kita tidak bisa diam saja, dan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tuti, banyak sekali program dari DKI yang sudah dari P2T, P2A juga ya Bu ya, dan saya juga menurut saya pengetahuan saya UNFPA juga sudah membantu ya untuk penanganan kekerasan perempuan seperti apa. Nah, ini harus kita dukung, kita harus bisa menghubungkan program pemerintah dengan juga kasus-kasus yang ada di sekitar kita, seperti itu sih ya Mas ya. Mungkin dan mungkin agak singkat lagi aja, saya mau menambahkan slide 11 Mas. Coba di slide 11 boleh diperlihatkan. Jadi di slide 11 itu ini adalah contohnya. Jadi setiap kali saya diundang untuk menjadi pembicara, entah itu level yang internasional maupun nasional, saya selalu menanyakan hal pertama adalah apakah komposisi gendernya sudah seimbang.
apakah yang ngomong laki-laki semua atau sudah ada perempuannya. Kalau perempuannya perempuan yang dari kelas mana, kelas menengah ke atas saja, yang misalnya 4.0, gadget savvy, atau perempuan masyarakat adat misalnya ngomongin tentang isu-isu daerah tertinggal dan sebagainya, itu kan harus spesifik ya. Nah ini yang selalu saya tanyakan. Jadi di sini saya memperlihatkan contoh percakapan di WA waktu itu bahwa saya menolak dan saya memberikan posisi pembicara saya kepada teman perempuan saya. Karena inilah esensi keterlibatan laki-laki dalam agenda keadilan gender adalah justru bukan berbicara atas nama perempuan, tapi memastikan perempuan bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Karena kita tidak pernah menstruasi, kita tidak pernah ngerasain rasanya digodain di jalan, tidak itu. Terus kalau kita misalnya juara dan bagus ya karirnya, kita tidak merasa harus kayak aduh saya nanti takut nggak ada laki-laki yang mau sama saya gitu. Itu kan adalah sebuah relasi kuasa yang dialami oleh perempuan. Nah makanya laki-laki harus memberikan ruang lebih perempuan untuk berbicara terhadap dirinya sendiri. Karena kalau kata orang-orang itu man of quality doesn't fear equality. Jadi laki-laki berkualitas tidak takut ekualitas atau kesetaraan dengan perempuan. Jadi mungkin seperti itu. Dan mungkin terakhir adalah slide 13 ya, terakhir ya Mas ya. 13 itu adalah tadi kan kalau disebutkan juga ya di peran dari keluarga ya. Saya juga ingin menyebutkan mungkin ada keluarga-keluarga yang non konvensional, perempuan-perempuan yang sendirian berjuang sebagai single parent seperti ibu saya sekarang, yang terus selama ini menjadi wujud equality bagi saya, kesetaraan, keadilan gender. Dia sudah berjuang sedemikian rupa, pernah mengalami kekerasan juga dan sebagainya, tapi dia bisa bangkit lagi dan mengajarkan kepada anak laki-lakinya bahwa laki-laki bisa menjadi lebih baik, yang menghargai perempuan dan juga mendukung keadilan gender. Jadi saya di sini bisa bicara hari ini karena terima kasih kepada ibu saya dan terima kasih pada sosok seperti Bu Tuti, Bu Sere yang tidak hanya ngikutin aja kayak udah perempuan jangan itu, perempuan di dapur nggak, tapi mereka tetap bekerja memperjuangkan suara-suara perempuan lainnya dan ibu-ibu lainnya. Jadi terima kasih Bu Tuti dan Bu Sere dan juga mama saya yang mungkin sedang nonton ini. Ya mungkin itu ya Mas. Oke, terima kasih Mas Margianta. Tadi juga itu tadi ya, bahwa isu-isu perempuan ini juga bukan hanya jadi tanggung jawab perempuan aja, tapi memang peran laki-laki juga memang harus ada untuk nantinya tadi ya yang tadi Mevri tanyakan juga mungkin sedikit terjawab lagi ya. Misalnya tadi ada perempuan-perempuan yang akhirnya mungkin malu ataupun bingung mau stigma cerita segala macam akhirnya nggak keluar gitu kan. Benar, karena poin penting tadi yang dinyatakan oleh Mas Margianta adalah setiap dari kita punya peranan untuk benar-benar mengambil langkah konkret untuk mewujudkan kesetaraan gender. We all owe it to our mom. Itu dia. Jadi sekali lagi tentunya ini kita apresiasi sekali ya wanita-wanita yang luar biasa nih, Ibu Tuti dan juga Mbak Sere, Mas Margianta juga yang concern kepada wanita-wanita. Tapi memang untuk ke Ibu Tuti, mungkin saya ingin tanya lagi, Bu Tuti tadi dijelaskan juga masalah-masalah yang ada saat ini dari Mas Margianta. Kalau dari Ibu Tuti sendiri, dari Dinas PPAPP DKI Jakarta, seperti apa Bu concernnya tadi untuk masalah ini terkait dengan equality dan juga empowerment? Ya, kalau kita berbicara equality empowerment ini ada hulu hilir ya. Kalau kita bicara hulu hilir itu kan endingnya ini adalah family happiness. Ini endingnya. Nah, di hulu ini apa saja sih yang perlu kita lakukan? Tadi itu ada gender mainstreaming, kemudian juga ada kemudian family centered development di sana, itu yang ada di hulu. Di hulu ini ayo kita benahi. Apa yang perlu dibenahi di hulu? Tadi Mas Margianta itu banyak bicara he for she misalnya. Bagaimana kemudian keterlibatan laki-laki juga untuk proses gender mainstreaming, serta juga proses family centered development. Nah, family centered development ini kalau kita terjemahkan dalam program sehari-hari, bagaimana keluarga-keluarga dengan problematikanya kita bisa atasi persoalannya. Keluarga yang memiliki balita berbeda dengan keluarga yang memiliki remaja, berbeda dengan keluarga yang memiliki lansia. Masing-masing punya problematika masing-masing yang perlu kemudian dukungan, bantuan, pendampingan, serta konseling dari ahlinya. Itu sebabnya Pemprov DKI Jakarta hadir untuk memberikan konseling ini kepada keluarga yang memiliki kehidupan 1000 hari. Pertama kehidupan, keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja, keluarga yang memiliki lansia. Tentu saja kami selalu saja berpartner dan bermitra dengan tim penggerak PKK dalam hal ini. Ini di bagian hulu, lalu kemudian di bagian hulu juga
Ada misalnya juga di sana program-program reproduksi sehat untuk remaja, program-program reproduksi sehat untuk pasangan-pasangan yang usianya masih usia subur. Ini kegiatan-kegiatan di hulu, banyak di sana KIE, komunikasi, informasi, edukasi, dan juga counseling. Nah, dalam perjalanan menuju ke hilir, menuju ke family happiness, di tengah jalan ini terjadi banyak hal. Ada yang terpaksa juga, walaupun tadi di hulu sudah kita garap, tetapi penggarapannya tentu saja perlu terus-menerus dan konsisten dan semakin luas. Di tengah jalan menuju ke hilir, ada tindak kekerasan di sana, terpaksa terjadi. Terjadi oleh siapa saja bisa, di mana saja bisa, dan pada strata ekonomi apa saja juga bisa terjadi. Ini yang datang mengadu kepada kami. Dan apabila terpaksa sudah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemprov DKI hadir untuk penanganannya melalui Dinas PPAPP dan khususnya ada UPT P2 TP2A yang di sana kami juga melayaninya sudah sangat komprehensif. Yang datang mengadu kepada Pemprov, tadi disebutkan juga Mas Rizky dan Mbak Maifri bilang, ini fenomena gunung es, itu yang datang mengadu. Maka kita kampanyenya selama kemarin ini 16 hari kampanye internasional, kita bilang jangan takut bicara, lindungi perempuan dan anak. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kita berkampanye, bagaimana kalau kami nanti dianggap turut campur? Kalau terjadi tindak kekerasan kemudian kita tahu kita mau ikut lapor, bagaimana kalau kami dianggap turut campur? Enggak turut campur. Ini amanat undang-undang. Pasal 15 Undang-Undang 23 tentang KDRT justru diwajibkan seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, apabila mengetahui, melihat ada tindak kekerasan, wajib. Minimal wajibnya itu ada 4. Wajib tuh konteksnya menyelamatkan korban. Menghindarkan jangan sampai terjadi tindak kekerasan. Konteksnya itu tuh. Jadi silakan melapor. Bagaimana kalau nanti kita dituntut balik? Tidak, itu ada perlindungan hukum terhadap mereka yang melaporkan. Jangan takut. Makanya kita kampanye yang jangan takut bicara. Lindungi perempuan dan anak. Dijamin oleh undang-undang. Nah, ini tadi di perjalanan menuju kita ke hilir. Hilirnya family happiness tadi ya. Ini melibatkan berbagai macam kelompok masyarakat yang kita perlu libatkan di sana. Di sana juga tadi kalau kembali ke hulu, di sana juga ada Jackpreneur, Pemprov DKI hadir dengan Jackpreneurnya untuk dukungan bagaimana kemudian ekonominya ini juga semakin membaik. Sebagai salah satu faktor dimensi ekonomi ini bisa menopang supaya tidak terjadi tindak-tindak kriminal, tindak kekerasan, dan seterusnya. Jadi kolaborasi ini terbuka luas, berbagai kalangan, ayo kita berkolaborasi, entah perempuan, entah lelaki, karena tidak ada ya pembagian itu berdasarkan dia perempuan atau dia lelaki-laki ya. Pembagian tugas itu berdasarkan kompetensinya. Jadi yang tadi disebutkan Mas Rizky benar, laki-laki itu nggak bisa ngerjainnya hanya 4 nih, tidak bisa menstruasi, tidak bisa hamil, tidak bisa melahirkan, dan tidak bisa menyusui, hanya 4, selebihnya itu bisa. Maka he for she yang tadi dikumandangkan oleh Mas Rizky, yuk kita kolaborasi terus. Ini juga NFPA terima kasih juga ini telah mendukung berkolaborasi dengan Pemprov untuk penanganan tindak kekerasan ini. Saya kira begitu Mas Rizky. Oke Bu Tuti, dan ini tadi sempat disinggung soal kolaborasi, kemudian juga bagaimana ini peran kita bersama gitu ya. Betul. Untuk akhirnya kita menuntaskan bareng-bareng masalah ini. Tapi juga sekarang nih Bu Tuti, ini kita akan mendengarkan juga ini pertanyaan yang sudah masuk dari chatroom Zoom dan juga dari kolom komentar channel YouTube CNN Indonesia. Ini yang pertama dari Intan untuk Ibu Sere, katanya bagaimana tantangan Ibu dalam mengajak masyarakat terutama dalam ibu rumah tangga ini untuk pemanfaatan limbah rumah tangga. Ibu Tuti silakan bisa dijawab mungkin, atau Ibu Sere? Ibu Sere ya, ke Ibu Sere, mohon maaf. Silakan Bu Sere. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya memang saya juga, sebelumnya tadi saya lupa mengucapkan terima kasih untuk Ibu Ferry yang udah ada membuat program Ibu-Ibu Kota Award ini. Jadi kalau untuk tadi pertanyaan tadi, sebetulnya mengajak untuk mengolah limbah yang ada di rumah, karena sampah yang kita hasilkan itu sebetulnya yang paling banyak adalah sampah basah ya, sekitar 67% ya.
Sedangkan kan sekarang udah ada peraturan 77 tahun 2020 itu sampah itu harus dikelola untuk per RW ya. Jadi saya cara mengajaknya saya duluan yang melakukan. Jadi dulu mula-mula waktu saya membuat kompos juga itu masih salah, terus karena bau saya buang, terus totonya tanaman itu tumbuh karena nutrisi tanahnya kurang. Nah, dengan melihat ini warga yang kebetulan saya juga ketua RT, saya mencontohkan ini loh hasil dari waktu itu saya baru membuat kompos cair, kompos padatnya, jadi air sampah itu dibilang air lindi. Nah, saya kasih tahu kalau air lindi ini diberikan dulu, kita mungkin ketahanan pangan masih kurang ya, kita mulai menanam, jadi kita berikan itu ke tanaman hias, dan juga ke tanaman bumbu-bumbu dapur, hasilnya lebih banyak. Pasti dengan kompos yang buatan kita sendiri, limbah itu batangnya lebih besar dan daunnya lebih besar. Dan cara mengajak saya adalah saya melalui arisan PKK, arisan keluarga. Jadi saya memulai dari keluarga saya sendiri dulu. Jadi saya kalau minum gelas ataupun ada apa-apa gitu di PKK lah terutama ya, kita arisan PKK, itu saya biasakan mengumpulkan gelas-gelas mineral itu. Nah, gelas-gelas mineral itu ataupun selain gelas mineral, kertas ataupun bekas itu saya contohkan itu kalau kita tidak ada bank sampah, kita bisa kasih amalkan ke pemulung ataupun ya pemulung lah yang selalu lewatin depan rumah kita tulis aja di situ untuk pemulung. Itu sampah kering kita pisahkan yang mempunyai nilai jual. Memang agak susah, tapi sesudah mereka melihat, ini juga tadi untuk Pak Margianta juga di tempat kami juga bapak-bapak malah juga udah ada yang aktif membuat biokomposter, apa ini Bu Seri saya buat ini gitu. Jadi kami bergerak di lingkungan kami mulai dulu dari bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga remaja Karang Taruna. Nah, seperti itulah saya mencobanya. Saya mencontohkan diri saya dulu, hasilnya saya liatin, terus saya bagi-bagi, baru mereka melakukannya. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sere. Saya ingin ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Associate Profesor Dr. Suyanto. Ini apa komentar Anda terkait peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi tingkat perceraian yang berdampak kepada masa depan anak? Mungkin ke Mas Margianta, mungkin bisa dijawab, Mas. Oke, Mas. Lumayan personal ya, karena saya sendiri juga anak yang ibunya juga mengalami perceraian, tapi mungkin kita melihatnya perspektifnya bahwa perceraian itu tidak dilihat sebagai isu atau masalah saja, karena tadi seperti yang disebutkan ini fenomena gunung es, di balik perceraian itu ada kekerasan domestik biasanya, ada juga kesulitan secara ekonomi, ada juga perbenturan norma dan macam-macam. Tetapi yang mungkin bisa digarisbawahi adalah khususnya dalam hal kekerasan domestik itu perlu dipahami bahwa mungkin ya perceraian itu adalah jalan keluar sebetulnya daripada orang yang memang mungkin dia bisa jadi karena dijodohkan atau pernikahan paksa dan tidak pernah cocok ibaratnya gitu ya. Dan kalau dipaksakan begitu saja berarti kan kita menormalisasi kekerasan domestik yang terjadi di dalam kehidupan mereka gitu. Walaupun itu sekali lagi kembali ke hak pribadi betul dan sesuai dengan norma masing-masing, tetapi yang dalam pengalaman saya bahwa memang perceraian itu tidak bisa dilihat hanya sebagai kayak perceraian tinggi berarti ini pemerintahnya kurang dan sebagainya, tidak juga. Malah tadi kita lihat Pemprov DKI sudah komprehensif sekali programnya ya, ada ibu-ibu PKK juga mengaktualisasi diri peran-peran ibu-ibu yang memang memilih sebagai ibu rumah tangga, kan perempuan bebas ya memilih perannya dalam masyarakat seperti apa, tetapi sekali lagi bahwa saat ada kasus perceraian tidak bisa hanya serta-merta dilihat itu berdampak kepada masa depan anak, karena alhamdulillah saya anak dari ibu yang juga cerai, single parent belasan tahun, tapi alhamdulillah mungkin saya bisa dibilang sukses. Kemarin baru ngobrol juga sama Sekjen PBB gitu, dan Ratu Belgia, dan mungkin ibu saya nggak pernah ngira dulu anaknya seperti ini gitu kan, dan terkena stigma juga sebagai janda dan sebagainya, serta terkena stigma sebagai anak broken home, laki-lakinya tidak akan jadi laki-laki benar, tapi alhamdulillah justru malah saya belajar menjadi laki-laki yang lebih baik. Jadi mungkin tergantung bagaimana kita menyikapi pengalaman dan situasi kondisi, dan juga
isu yang latar belakang perceraian yang mungkin memang sangat beragam kompleksnya. Jadi tidak ada satu solusi untuk semua itu case by case, dan pemerintah sudah ada programnya. Mari kita dukung, hubungkan orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut, entah itu konseling, entah itu mungkin bantuan untuk rumah aman bagi yang kekerasan domestik, penanganan kekerasan, pelaporan ke 112, atau mungkin aktualisasi bagi ibunya yang mungkin ingin mengaktualisasi perannya juga yang di ranah domestik. Jadi mungkin seperti itu ya jawaban saya, Mas. Iya, baik Mas Margianto, terima kasih. Saya ingin ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Desi untuk Ibu Tuti. Katanya ini menurut saya luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ibu Tuti, dan ini adalah mimpi kami sebagai warga Jakarta bisa mendapatkan layanan secara online dan juga cuma-cuma bagi yang membutuhkan. Dan kira-kira kapan Ibu mimpi ini bisa terwujud? Ya, ini mengingat masa pandemi, new normal, ini kemudian pelayanan seperti inilah yang kami butuhkan katanya. Ya betul, itu juga kami ini betul-betul ingin speed up ya, menghadirkan layanan demi juga era digitalisasi itu juga memang sudah harus kita untuk menghadirkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak tertinggal dengan di kota-kota besar lainnya di belahan dunia sana. Jadi kami sekarang ini dengan tim yang ada sedang berusaha keras. Mudah-mudahan ini kami dapat tambahan dukungan dari kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Kami kemarin itu bekerja bareng dengan perguruan tinggi, dan kembali untuk kemudian kita menghadirkan layanan berbasis digital ini, kami akan mengajak berkolaborasi kembali. Partner kolaborasi kita, ada 10 perguruan tinggi dasar, tentu juga UNFPA kami undang, UN Women kami undang, semua pihak kami undang, yuk percepat yuk. Ternyata kan luar biasa ini, masyarakat menanti-nantikan, merindukan layanan yang mudah, layanan yang juga manfaat, dan memang diperlukan oleh masyarakat dengan berbagai problematikanya. Kalau kemarin kita sudah berhasil berkolaborasi mengumpulkan data by name, by address, by problem, dan sekarang solusinya yuk kita hadirkan juga secara digital. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya sangat meyakini kekuatan kolaborasi ini karena banyak pihak yang memiliki kepedulian, banyak pihak yang memiliki ketulusan, keikhlasan untuk melakukan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan pelayanan-pelayanan terbaiknya. Kita berdoa yuk, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini kita bisa hadirkan, insya Allah. Amin. Insya Allah dengan kekuatan kolaborasi juga. Iya. Demikian ya, doain ya, mohon doa juga dari masyarakat luas ini agar kami terus semangat menghasilkan karya-karya terbaik untuk masyarakat juga. Oke, pastinya ini sekali lagi ya, program-program dari Pemprov DKI Jakarta, dari teman-teman semua juga ini pastinya tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan dari seluruh warga Jakarta untuk nanti kita sama-sama mewujudkan Jakarta kota yang ramah dan dicintai oleh seluruh warganya, Mevri. Dan tentunya itu dia tadi perbincangan kita mengenai equality dan juga empowerment. Terima kasih sekali kepada Ibu Tuti Kusumawati, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Ibu Sere dan juga Mas Margianta Surahman ini dari Youth Advisory Panel dari UNFPA. Terima kasih, semoga tadi sedikit memberikan pencerahan kepada kita bisa berperan langsung di masyarakat gitu ya, untuk nantinya tadi menghindari ada kekerasan seksual, ada ketidaksetaraan gender di masyarakat. Untuk itu saya akan kembalikan lagi ke Mevri. Terima kasih banyak Rizky. Terima kasih sekali lagi untuk semua pembicara dan juga semua peserta yang sudah hadir di Community Talks kali ini. Sehat selalu semuanya. Karena dengan sehat kita bisa bersama-sama menggerakkan itu tadi ya, pesannya adalah setiap dari kita punya kesempatan yang sama untuk benar-benar mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan yang merata untuk semua gender di Provinsi DKI Jakarta. Pertanyaannya cuma mau atau tidak mau, karena pada dasarnya setiap dari kita adalah bisa untuk melakukannya. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mendorong semua pihak untuk terus berkolaborasi, kata kuncinya itu ya, kolaborasi, dalam membangun kota Jakarta agar lebih maju dan berkembang. Dan ide kolaborasi untuk membangun Jakarta ini bisa Anda tuangkan pada fitur collaboration wall melalui website jdcn.plusjakarta.com. Jadi bisa langsung menuju ke website tersebut, bisa langsung tulis di collaboration wall ya. Demikianlah tadi dialog dengan tema equality and empowerment. Dan pemberdayaan yang nyata bisa dilakukan mulai dari tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan. Itu pun bisa menjadi kunci untuk mewujudkan
kesetaraan dari sebuah daerah termasuk di Provinsi DKI Jakarta. Semoga seluruh gagasan yang tadi sudah kita sampaikan, kita dengarkan dari para pembicara ini bisa benar-benar kita implementasikan. Salah satunya adalah tadi poinnya setiap dari kita punya kewenangan, punya peluangnya untuk melakukan hal tersebut. Tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki dan semua pihak harus ambil bagian. Baiklah, itu tadi dialog kita pada Community Talks sesi kali ini, dan pastinya kita masih akan punya beragam dialog-dialog lainnya dalam acara ini ya. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas tema-tema lainnya nih Kia. Nanti di tema selanjutnya saya masih akan punya tema Urban Village dan juga Education, dan juga jadi salah satu tema atau salah dua tema yang juga penting ini dibahas di ibu kota dengan segala kompleksitasnya ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di JDCN Forum 2020.